Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, jiran, tetangga yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bisa bergabung meneruskan kegiatan kita, di mana 1 bulan yang lalu kita istirahat pada bulan suci Ramadan, dan hari ini mungkin sebagian sudah ada yang tutup puasa Adam, mungkin juga ada masih puasa Adam, puasa bulan Syawal. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, man shoma Ramadan fa'atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia teruskan 6 hari di bulan Syawal, puji Rasulullah, sama dengan puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Kalau puasa 1 tahunan 360 hari gagal benar, puasa kita 30 hari tambah 6 hari, ya berarti 36 hari. Kalau kita puasa jumlahnya 36 hari, sama dengan puasa 1 tahunan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Ada apa? Puasa Adam Syawal bukan harus selesai 1 hari, apa aja 1 minggu, atau terus langsung ada pembadakan, bolehlah seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, 3 minggu 6 kali boleh. Asal jangan keluar bulan Syawal aja, ada apa? Ada apa? Boleh aja. Salawat dan salam juga mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah kita juga tarawih di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga bulan Ramadan mungkin di antara jamaah ada yang selalu aktif membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya kan? Karena menurut Imam Nawawi mengatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Jadi Imam Nawawi, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, sehingga Imam Nawawi itu baca Quran siang Ramadan itu sahatam, subhanallah, malamnya sahatam pula, subhanallah. Jadi 30 hari sini atau 10 kali hatam, masya Allah, ya kan? Kita kalau sekali lagi untung deh, ya 2 kali juga untung, ya. Yang penting Al-Quran bang ini adalah diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, sehingga untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah salah satu yang sangat penting kita lakukan. Kemudian kita setelah Ramadan ini kita sekarang nikmat apa yang di bulan Ramadan, apa yang kita nikmati. Pertama, bulan Ramadan tadi kita disuruh untuk menjaga, memelihara yang membatalkan puasa. Disuruh menjaga, memelihara yang membatalkan pahala puasa, ya. Tapi setelah kita bulan Ramadan, apa kegiatan kita bulan Ramadan, hadapnya kita jaga dan kita pelihara sebagaimana di bulan Ramadan. Bila mana kita melakukan yang demikian, sehingga yang kalimat di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, jadinya kita tuh terpenuhi. Nah, artinya Ramadan itu artinya puasa tuh menjadikan kamu tuh orang yang takwa. Orang yang takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Orang yang takwa itu selamasan sampai akhir hayat kita, sampai akhir kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita ini selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menuruti apa yang ada di bulan Ramadan, ya kan? Apa yang ada di bulan Ramadan,
Apa yang dikatakan Allah la'alakum tattaqun, tapi la'alakum itu bukan semoga kamu orang yang takwa, itu pasti. Bila orang puasa di bulan Ramadan, dia kan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tuh sudah menjadi orang yang takwa. Jadi orang yang takwa tadi jalur bukan di bulan Ramadan, sampai di luar Ramadan pun kita kalau bisa mengamalkan apa yang di luar Ramadan, berarti kita menjadi orang yang takwa. Begitu berakhir bulan Ramadan, pertama kita begitu mendengar puasa bulan Ramadan sudah selesai, serentak mengatakan Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa baca Allahu Akbar? Inilah keagungan, inilah kebesaran Allah, inilah kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang segala-galanya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pekerjaan yang cukup berat. Puasa itu berat, karena gampang-gampang kalau yang meninggalkan. Kita biasa sudah makan, coba bayangkan sampai 9 makan aja siang, besokan ke warung. Kita kadang-kadang ya kan betapa hisuk ke warung, kayak dahulu jangan bisa berukuk. Bisa tak pada bulan puasa tuh berukuk sampai sebungkus sehari ya ada. Tapi begitu bulan Ramadan, siang Ramadan itu semuanya sudah ada boleh kita kerjakan apa yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan, terutama makan dan minum dan merokok dan sebagainya. Hanya kita kawak menggawi, maka oleh karena itu adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena kita kawal melawan hawa nafsu, padahal sangat berat. Nabi aja membacakan. Yang paling berat pekerjaan kita itu adalah menjaga atau melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kemudian pula kita mengatakan walillahil hamd. Kenapa? Karena kita itu dapat pujian oleh Allah. Kenapa pujian oleh Allah SWT? Coba bayangkan kita bernafsu kawak meninggalkan kada makan, kita bernafsu kawak meninggalkan kada pakai kada minum, kita bernafsu kawak pokoknya meninggalkan apa-apa yang dilarang di bulan Ramadan. Seandainya kayak malaikat tuh kada makan, kada minum, kada guring, wajar kadanya kada bernafsu. Jadi wajar benar kalau malaikat itu kada merasa gagal, kada merasa apa namanya, ada merasa apa bisa kita yaitu ada merasa sibuk gitu kan. Wajar benar malaikat itu. Coba pun bayangkan kalau kita ya kan, kita harus mengerjakan pekerjaan dunia di bulan Ramadan itu yang mungkin cukup berat. Sementara kita harus puasa, ya kan? Nah disinilah tadi Jerudut, kalau kita itu puasa itu sudah salah satu di antaranya kita tuh sama dengan malaikat, sama-samanya ada makan, ada minum, ya kan? Coba kita guring, kalau malaikat ada guring, kalau kita guring, ya kan? Berpuasa kita beda ya guring, tapi kalau makan kada boleh, ya kan? Kalau minum kada boleh, ya kan? Nah lalu di sini lah Jerudut, kalau kita tuh mau meninggalkan makan dan minum, itu sudah salah satu di antaranya sama kita dengan malaikat. Malaikat itu kada makan, malaikat kada minum. Lalu apa gawian malaikat? Malaikat itu pada yang disuruh sujud, dan disuruh rokok, dan disuruh tasbih, disuruh salawat, ya salawat. Jadi bila ya kita tuh bertasbih, sama lawan malaikat. Bila ya kita bersalawat, sama. Coba ampun kita bertasbih. Bila dia pindah asal kita kata kawal lagi ampun malaikat itu tasbih kada berhenti dia sampai hari kiamat kita kada berhenti. Kenapa? Karena dia tidak ada beban. Kalau pemikiran malaikat jaga membayarin apa ya kan ada pun kita kan, aduh ini aku harus mencari apa ya ini apa bisa dirubah, aku dia harus bekerja kisah duit, kisah bayar listrik dan sebagainya, aku ini keperluan anak ini. Kalau malaikat kada ada. Sehingga Jerudut kita manusia ini bila ia beribadah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tuh jadi orang yang mulia, jadi orang yang terhormat. Tapi ingat, mulia terhormat itu bukan lawan manusia, kan lawan Allah.
lawan Allah. Sehingga Allah tuh membanggakanlah lawan kita yang pengerjakan ibadah ini. Ujar ulun kalau menurut dalam hadis, begitu kita selesai 30 hari puasa, lalu menurut dalam hadis itu, begitu selesai ibadah puasa itu, kita oleh Allah cakai ibadah kurang bekerja, disuruh penabes, tutup penabes, dijulung upahnya, kita berapa seburuk kan, dijulung ya. Jika kita upah naik ior, sudah berapa rapor firman naik ior, sekian berapa sarapor, 5.000, 10 rapor, 50.000, tek bayar ya. Tapi kalau kita puasa, upahnya apa? Berapa yang kita terima dari Allah? Inilah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, sebuah amalan hak umat Rasulullah diberi oleh Allah Ta'ala ganjarannya pahala 10 sampai 700. Bahasa kita aja gede ya kan, gede ya. Tapi kalau untuk puasa berapa lipat gedenya? Ada illa saum, kecuali puasa ada 10, ada 20, ada 700, ada 1000 berapa? Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang membayar upahnya. Nah, coba menurut dalam hadis, begitu kita puasa, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ujian Allah Subhanahu wa taala kan apa? Raditu anka wa tarda anni. Bahasa kita dapat ikam kuridai dan ikam rida dengan aku. Oh, dari ini luar biasa. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada kisah jangan sifat sahabat-sahabat Nabi. Nah, pada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridai lawan mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat raditu anka wa tarda anni. Aku ridha lawan ikam ridha lawan aku. Inilah upahan puasa di bulan Ramadan. Berdoa kita apa doanya? Tutung 2 rakaat, 2 kali salam. Allahumma inni as'aluka ridhaka. Ada jannah langsung. Ridhaka wal jannah. Hajar wa bika bidannar. Apa yang kau minta di bulan Ramadan? Keridaan engkau. Apa yang kau minta di bulan Ramadan? Surga engkau. Apa yang kau minta berlindung dari neraka? Oh ya Allah Ta'ala, raditu anka wa tarda anni. Artinya apa? Ku terima. Jika minta ridai, ku ridai. Jika minta surga, ku beri surga. Jika berlindung dari neraka, ku jauhkan dari neraka. Inilah orang-orang berpuasa. Sehingga kalau mendengar hadis ini bujur jangan kawa puasa di setahun dan hakon. Jangan pada jangan sangka seandainya tak. Hakon lah kau dia Allah puasa sebulan setahunan, pulang bulan Ramadan aja. Hakon, hakon dia katakan mau bahkan itu meminta. Menurut ceritanya Tuhan meminta mereka itu kalau bisa, ya Allah jadikanlah bulan Ramadan ini sepanjang tahun. Nah, tapi ini bagi orang yang beriman. Sebaliknya orang ada beriman, puasa sehari lagi gelung, iya udah. Belum lagi puasa sudah merasa atau sudah bahaya Pak Wiri bulan puasa ini parah ya. Bahkan kata kawan lagi, belum ada kawan lagi, ya kan? Padahal kalau bulan puasa tuh kada makan, kada minum tuh hanya mulai imsak. Ya sekitar 4:30 lah ya kalau lewat sedikit. Dan akhirnya terus sampai jam apa ya kurang lebih jam 6:24 deh, jam 6:15 ya kan sudah berbuka puasa. Kalau itu coba berapa jam udah. Kalau kita mendengar ceritanya kisah Nabi Isa, Nabi Isa ini orangnya kan luar biasa kita mendengar. Nabi Isa ini itu aja kalau mendoakan orang gering waras sampai mendoakan orang mati aja hidup. Oh iya Pak, Nabi Isa itu puasa. Kalau ini kita nih, tapi ini ya karena musibah Palestina itu ada kawal lagi sementara ini kan kita, tapi ini sudah di ya aman. Mudah-mudahan pada suatu saat Palestina itu bisa dibuka lagi, orang kita bisa paksa. Kita bila ya sampai di Yordania itu perbatasan antara Saudi, Yordan, hanya Palestina. Gitu.
Nah kita bilanya hendak tulak ke Palestina itu bau kada bau kita lewatnya lewat Yordan atau lewat Mesir. Tapi bila lewat Mesir melalui Gaza, Gaza ini yang gawat benar. Jadi yang paling aman tuh kalau kita hendak ke Palestina lewat Yordan. Nah, begitu kita sampai di Yordan, Yordan itu sama lewat Saudi. Ada banyak pohon nyor kayak kita ini, tandus, padang pasir, gunung, ya kan. Subhanallah. Kalau begitu kita sudah sampai di Yordan, kita itu jauh-jauh dari Yordan sudah melihat bukit yang namanya Jabal Tajribah. Jabal Tajribah ini gunung di sanalah Nabi Isa istirahat selama 40 hari 40 malam puasa. Nah, kalau kita puasa 30 hari siangnya aja, malamnya bebas ya kan. Ayo apa kan dimakan, apa kan digawi kan nggak ada apa-apa. Tapi kalau Nabi saya ceritanya 40 hari 40 malam beliau puasa di atas bukit namanya Jabal Tajribah. Bila ya kita datang ke sana ke Yordan hendak masuk ke Palestina oleh gaib yang betul, boleh dikatakan pasti jalurnya udah dari Yordan masuk selesai penjagaan masuk ke Palestina. Pertama kali kita dikenalkan di bawah melihat bukit Jabal Tajribah. Kayak kita melihat Jabal Nur, ya kan? Tapi Jabal Nur tinggi di pinggir jalan kan. Kalau itu di jauh kita melihat, nah awak kesana. Kita sampai di sana, bila ia hendak tahu jalur itu hendak dekat banget, parak benar, kesana tuh kita naik apa adanya kereta gantung. Ini kan gunung itu diulah aja lah kereta gantung. Jadi bila dia naik kita set naik kereta gantung set dari atas sampai dia dekat bukit itu. Di sana ada restoran, di situ kita makan. Jadi sambil kita makan itu kita melihat bagaimana bukit yang namanya Jabal Tajribah, tempat Nabi Isa alaihissalam puasa itu. Nah ujar ulun, kalau inya kita puasa hanya 30 hari siang, malamnya kada puasa. Kalau Nabi Isa 40 hari siang malam. Disinilah kita berpikir, kayak apa aja Nabi Isa puasa 30, 40 hari, 40 malam kada mati lah, ada gering lah, saya kan gering kada, mati kada. Timbul pertanyaan kayak apa? Apakah ada bakar? Apakah ada hidup? Iya, dengaran mati ini dengaran ya kita hidup di dunia ini bukan hidup di karena makan, bukan hidup di karena minum, ya kan? Tapi hidup di kita yuhyi wa yumiit Allah, karena Allah. Cuma sebabnya kenapa kita bisa bakar, kenapa kita bisa sehat? Karena bakar tuh mengandung vitamin dan sebagainya. Minum ya kan, kita jangan kurang vitamin, jangan kurang apa namanya, kurang air dan sebagainya. Secara asbab ya, tapi no, iya aja. Allah Ta'ala menghendaki makannya cukup, ya kan, minumnya cukup, vitaminnya cukup, segalanya cukup, malah gaya bau beda. Akan si makanan pula, makan gak ada, guring gak ada, segalanya gak ada. Ternyata ada apa-apa, ada juga. Ya kan ada juga. Sehingga kita yakinlah dengan manusia hidup ini, ketergantungannya tuh bukan lawan asbab. Apa artinya ketergantungan kita ini bukan karena makhluk, tapi ketergantungan kita adalah karena Allah. Maka oleh karena itu kita ini pilihnya kita hendak nyaman, bila kita hendak apa, asal berhasil apa segala, bukan minta kawan asbab, bukan berharap lawan manusia, bukan berharap lawan makhluk, mintalah lawan Allah, Nah bila kita terdinding, ya kan, merasa sadaq ini bukan karena Allah, sadaq karena makhluk, ya kan. Nah disinilah manusia, inilah ajaran Rasulullah. Inilah ajaran Nabi dalam ajaran akidah. Pertama kali manusia ini dulu harus bujur-bujur tauhid, meyakini bahwa saja
sesuatu yang ada di dunia ini semua urusannya di tangan Allah. Termasuk kita ini merasa bermata, merasa bertelinga, bermutu, hidup jawabannya udah aku mata ada, telinga ada, semua ada. Belum cukup lagi dapat bila ada mata pun ya Allah Ta'ala. Kemarin ada melihat juga. Tapi ada orang manusia, ada bermata, hidup juga ya. Ada melihat aja, tapi hidup aja juga. Ada mendengar, hidup aja juga, ya kan? Ada berhidup, hidup aja juga. Ada bertahan, hidup aja juga, ya kan? Nah, kayak apa ya hidup kalau kita berpikir kan ada melihat dia itu seseorang ya kan menjaga obatnya ibunya umurnya 105 tahun dan anak umurnya sudah sekitar 60 tahun tapi orangnya cacat, tangannya cacat, betisnya cacat karena kecelakaan, tapi karena dia ingin menghidupi orang tuanya dia membuat kerajinan memotong bambu. Oke, coba saya kita coba itu boleh ayaman. Cukup bayangkan oh kita nambah tangan lakap lagi ayam tikar susah kayak apa cara memotong nih bambu. Tapi karena kekuasaan Allah seseorang yang cacat yang demikian bisa mengerjakan padahal sangat sulit bagi kita yang tidak tapi bagi Allah yang demikian tidak sulit. Nah disinilah kita jadi jalur hidup di dunia ini seperti ngajar aku cinta. Bila bujur-bujur kita tauhid, iman, yakin dengan Allah, di dunia tidak ada yang menjadikan problem. Apa saja ada jadi problem. Tapi bila manusia ketergantungan dengan sesuatu, aduh merasa udah aku belukar perubahan banyak, pulau Yior banyak, duit aku ada, semua ada. Merasa dia sudah secara banyak ada, lalu dia merasa bangga, aku ada hotel lagi di dunia, aku sudah segala-galanya sudah ada, segala-galanya ada, tapi lawan Tuhan jauh. Jangan harap. Dia ada kejadian kisah orang Amerika ini dapat lotre saling banyak. Biasa kita aja dapat taluk, orang hari taluk ya Allah. Dapat undian lotre berapa triliun dia dapat duit. Sampai dia berucap apa? Allah Ta'ala tuh kaya. Kalau dia aku lebih kaya daripada Tuhan. Bang aku lebih kaya daripada Tuhan. Pada lagi dapat dia hadap berbesar kalau kalau payung duit dia banyak mana pemainan main judi lotre ini tadi. Akhirnya belum mati habis. Akhirnya jadi orang yang paling miskin. Jadi kita hidup ini jangan merasa bangga dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jangan bangga dengan sesuatu yang kita miliki, tapi kita bangga memiliki Tuhan Allah. Alhamdulillah. Aku jadi orang beriman percaya dengan Allah, percaya dengan Al-Quran, percaya aku lawan malaikat, percaya aku lawan Nabi, percaya aku kadang mereka, percaya lawan hari. Alhamdulillah aku jadi orang beriman. Bangga bukan dengan sesuatu yang dimiliki, bangga dengan ibadah. Udah kawak melaksanakan kewajiban, banggalah. Alhamdulillah kita jirulun baca alhamdulillahnya jadi menghadap dengan rahmat Tuhan. Kenapa? Apalagi sujud, apalagi ruku, apalagi ke masjid, apalagi salat berjamaah, apalagi baca Quran, baca subhanallahnya kalau bukan rahmat Tuhan tertawa. Alhamdulillah oleh Tuhan mulutku bisa bertutur baca alhamdulillah. Kenapa? Kemudian akan dapat hidayah Tuhan. Baca alhamdulillah kan karena obat, ya kan? Baca istighfar karena sawat, ya Allah. Allahu Akbar, ya kalau ada banyak hati, berarti hatinya tak kunci benar tuh, ya kan? La ilaha illallah. Ada banyak mana lain tapi kan masuk ke dalam hati. Karena kontak sedikit-sedikit, kemana hatinya? Di mana hatinya? Ya kan? Di mana akalnya? Di mana akalnya, ya Allah? Inilah bisa kita ya. Oleh karena itu kebahagiaan seseorang, keberuntungan seseorang bukan karena sesuatu, tapi kebahagiaan kita, ketergantungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pula kita ini di dunia cahaya dari Rasulullah kadang kenal dengan Allah. Sebabnya, ya kan?
diutusnya oleh Allah Ta'ala Nabi, diutusnya oleh Rasul, ya Nabi dan Rasul, sampailah dakwahnya kepada kita. Apa yang didakwakan Nabi laku lawan kita. Nah, ada juga Nabi berdakwah, tapi kadang dikira di orang, ya Allah. Banyak umat Rasulullah ini banyak, tapi tidak beriman hanya pada pemilihan aja. Banyak yang tidak beriman, pada tidak beriman. Kalau aja seluruh dunia ini ditakuni berapa banyaknya umat Islam, umat Islam itu hanya berapa miliar, paling 2 miliar, sisanya tuh kan beriman, ada percaya. Jadi ujarulun kita ini alhamdulillah ya kan, dapat Nabi, dapat Rasul, orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Kisah Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW ini diantara sekian Nabi yang lain daripada yang lain. Nampak jawab wabah arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi kita aja. Tapi yang lain tidak datang itu. Aku kata Allah tidak mendatangkan lawan ikam, malaikat ikam membawa rahmat lawan seluruh alam semesta. Sehingga Nabi ini dipadakan Nabi rahmat, Nabi yang membawa rahmat lil alamin. Ini ada cerita kisah. Nabi ini kan orangnya sangat pengasih, orangnya sangat percaya. Dan Nabi ini kalau kita mendengar kisah Nabi, ujurul Nabi pada suatu hari bulik di perjalanan ada orang menjaga, orang sugih, orang kaya, memberi duit bahari itu emas. Jangan dikira kayak kita duit kertas, kan emas. Berapa duit itu nilainya 1 kilo emas. Bayangkan dapat apas perjalanan di orang emas 1 kilo. Ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 1 on, ada 1 kilo. Bulik dari perjalanan belum sampai ke rumah, emas sama duit sebenarnya pun, dan 1 kilogram itu 1 pesir pun tidak ada yang tersisa, habis juga. Berikan sini, berikan sini, berikan sini, berikan sini, berikan sini, berikan sini. Karena apa? Nabi itu orangnya membawa rahmat. Kenapa? Kalau sidin dapat rahmat kayak itu, sidin ide kebun sidin aja teman-teman menikmati. Lebih baik kalau umatnya menikmatinya. Nabi dapat rahmat, tapi kada gesan sidin, gesan umatnya dibagi habis, ada dapat tinggal. Sampai pada suatu hari ujar Allah Ta'ala dalam ceritanya ini, ikam ini orang yang paling pengasih penyayang lawan umat. Ikam hakurlah, ikam handaklah. Kenapa? Ja'altu, jadikanlah aku ini rahmat urusan umat itu. Sekarang aku kada mau urus lagi, ya aku julung lawan ikam aja dah. Kayak apa? Allah Ta'ala tuh saking sayangnya lawan Nabi, sekarang urusan umat ikam tuh sudah dah. Aku coba sedikit aja. Aku percaya akan kujulung lawan ikam aja udah. Cagar perusahaan, apa ini perusahaan. Karena aku sudah saking percayanya, sayangnya lawan Haji Ipin warung perusahaan, sudah nyipin lah. Perusahaan tuh aku sudah kan sana lagi atas nama ikam aja udah sabar urusan ikam sabar. Allah Ta'ala berkata lawan Nabi, ya Allah, ya Muhammad, seandainya kau mau urusan ikam itu sekarang kurang ada akan Nabi porsi umat Nabi ini kan sekarang aku serahkan aja sudah urusan umat ikam tuh ada aku lagi baca kutip ikam aja mau urus aja semua. Apa jawaban Nabi? Tapi jawaban Nabi, lah tidak. Karena bagaimana? Aku bujur pengasih, aku penyayang, beda lawan ikam. Ikam tuh arhamur rahimin, ikam tuh kalau bahasa kita, engkau ya Allah lebih pengasih daripada aku. Apalagi ujar lagi, amun aku yang mencakuti urusan umatku, aku ini kan manusia. Manusia ini kan hatinya berubah-ubah. Iyalah, ada manusia ini yang kada berubah, ada. Kayaknya tangan aja nang baharu tuh, semua urusan nang baharu itu pasti berubah, ya kan? Asalnya tak ada menjadi ada, ya kan? Itu pada tiada. Ini kan nang baharu kayak gitu tuh. Dunia ini alam ini baharu karena apa
sok ada ya ada, ya kan? Setelah ada ya tidak ada itulah. Asalnya hidup lalu mati, kaidah hidup pulang ya Allah itu manusia. Kita saya ada melihat lalu melihat, itu buta pula ya, kaidah melihat pulang kan? Ini berubah-ubah. Kalau engkau ya Allah pengasih penyayang, tapi engkau tidak berubah-ubah. Karena aku ada berbayangkan ditawari oleh Allah Ta'ala urusan umat ikam itu kujuluk aja udah loh ikam, sekarang aku kan mau urusnya lagi ikam aja mau urusnya ujian Allah Ta'ala, saking sayangnya Allah Ta'ala lawan Nabi. Tapi Nabi ini tahu diri ya kan, mujure ulun pengasih penyayang, tapi ulun kadang kayak pian penyayangnya pasti penyayangnya kada berubah karena pian ini bukan nama baru. Engkau ini orang yang kuasa, orang yang muhdis, orang yang menjadikan yang baru, maka kada patutlah kalau aku yang mencakuti urusan umatku tetap di tangan engkau ya Allah. Jadi jarun kita orang yang beribadah dengan ibadah puasa kita merasa jabat, dapat jabat. Tadi sudah tercoba apa raja nafsu kita kada makan ternyata kita selamat, kita kada minum ternyata kita selamat. Iya makan malam ya kan, bahaduri ada makan bukanya sedikit benar ya kan, kayak malam sahurnya pulang sedikit benar. Kalau dihitung-hitung kagak isu kada makan rasanya minum itu yang kita coba ada mungkin karya bahasa kita kekurangan cairan. Orang mendakan bilanya kekurangan cairan akan berbahaya kada ada cairan pun kadang akan berbahaya bila Allah menghadapi. Yang tadi dulu ya, biar cairan malu pas luas saling bajakan, makanan saling bajakan, selamat lah kada tatul juga, iya kan? Maka oleh karena itu kita hidup ini harus jangan lepas dengan ibadah. Dalam ilmu sains ada boleh kekurangan minum, kada berbahaya. Dalam ilmu sains ada boleh kekurangan vitamin, kada berbahaya. Ayo ada apa-apa. Tapi ada catatan, kekurangan cairan, kekurangan vitamin tidak akan berbahaya bila mana Allah yang ikut campur tangan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menjadikan kita selamat bukan ketergantungan dengan sesuatu. Keselamatan di dalam kita memang sebabnya sesuatu, tapi iya adalah hakikatnya karena Allah. Jadi iman kita makin kuat, sehingga apa yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun, puasa yang benar-benar kita nikmati, puasa yang benar-benar kita amalkan, malam kita tarawih yang benar-benar kita amalkan, Al-Quran yang kita benar-benar kita baca dan kita amalkan, kita tuh merasa apa yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun, pasti. Nah, jadi sini kita kembali mudah-mudahan Yarun berdoa lagi, mudah-mudahan puasa yang baru berlalu dalam kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Ya kan? Artinya apa? Kan hilang. Roh Ramadan itu masih ada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Kayaknya bila bertabuhan bulan Ramadan diperbaharui pulang ya kan. Jadi roh Ramadan ini tadi kita merasakan bulan Ramadan rasanya tenang, bulan Ramadan rasanya bahagia, bulan Ramadan rasanya kan ada problem, bulan Ramadan. Nah kini roh Ramadan ini kita bawalah di luar bulan Ramadan ini. Bagaimana? Begitu dulu, sabarlah kita, ya kan? Begitu sampai waktu berbuka, pada akan dibukakan kan ini masalah. Ada harus makan ini, makan itu, ada apa yang ada, ya apa yang ada. Saya kira kita ya. Ada saya inilah sudah syukur, alhamdulillah. Ini pernah kejadian kisah seseorang bibi dia, orang ini sangat murka lawan Islam, sangat ketujuh lawan Islam, orang Amerika. Pada suatu hari, menurut ceritanya, setelah dia sudah pensiun, ya kalau dulu kita pensiunnya 60 tahun, dia menjadi orang akan memberikan dirinya akan bahasa kita pengabdian untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan ini dia memilih di Gaza, tidak sekarang ditimbaki oleh Israel. Sampailah dia di Gaza.
dilihat ialah orang-orang Muslim di Gaza ini kan, tidak ada seseorang tua, tapi dia ini aslinya ada orang Arab, aslinya orang Soviet, orang Rusia, tapi dia walaupun jadi Muslim, tinggal di Gaza, dan lakinya di Gaza, dan bininya di Gaza. Dilihat dia, nah pada rumahnya, dimasukinya lah rumah itu tadi. Ternyata di rumahnya tuh jedakan, bahasa kita ya karpet, tikar kadada, tikar kadada. Saking bahasa kita aja miskin dia tuh tikar kadada, tapi dia Muslim, jadi Muslim. Ya, hidupnya sangat sederhana. Ditaburinya biar apa bercerita lagi lah, aku gini. Dan sampai pertanyaannya, biar puasa ya kalau miskin ya. Bujanya alhamdulillah kami puasa, laki puasa, kami puasa. Kenapa biar puasa? Nanti tapuri ini kan cakainya orang kita. Mungkin penjauh, oh aku nurut tapi ujian Rasul dan Al-Quran ini karena orang mu'alim pada di sana itu. Coba menjawab, kenapa aku puasa? Aku ingin puasa ini biar merasakan betapa rasanya lapar orang yang miskin. Berapa tapai rasanya kehausan orang yang miskin. Hah? Padahal dia miskin. Padahal dia miskin, ya kan? Tapi dia menjawab, aku puasa ini kenapa apa? Kada makan, kada minum, biar merasakan betapa rasanya orang yang miskin. Pertama, berarti ini kada merasa miskin, ya kan? Berarti ini merasa kada miskin, merasa kada miskin, ya kan? Merasa ada bikin, cuma pandangan dari si orang orang Amerika ini tadi, dia ini orang miskin, beli si karpet aja ada rumahnya. Nah, lalu disinilah kaget dia bini orang Amerika tadi. Berarti agama Islam ini mengajarkan hidup itu bukan hidup itu karena sesuatu ada, tapi hidup di dunia ini ada karena yakinnya lawan Allah. Walaupun dia miskin, dia tidak merasa miskin. Tapi dia merasa kaya. Nah, malah nasa baliknya, ya lah, manusia kadang-kadang saraba sudah ada, ya lah, saraba ada, tapi malah merasanya masalah miskin. Masalah para saya asal miskin. Sehingga apa yang terjadi? Coba lihat. Kalau begitu ditangkap KPK, begitu disita, rumahnya harganya berapa miliar, duitnya di bank berapa miliar, ya kan? Mobilnya nang berapa miliar harganya, berapa apa harganya? Aduh, mobilnya saling harata, sebuah harta. Kenapa? Berarti dia ini kadang merasa kaya, tapi merasa miskin. Tapi orang tadi miskin, malah sebaliknya merasa kaya. Akhirnya perempuan itu yang tadinya benci dengan Islam, aku yang mulai kayak ini, aku akan berubah hidupku, akan menjadi seorang mu'alaf seperti ini. Jadi mu'alaf ini. Padahal tadi orangnya sangat benci lawan Islam, tapi gara-gara ketemu dengan ini tadi, ya kan? Dan jadi disinilah biar kita hidup di dunia ini. Kita hidupnya sudah syukuri apa ada. Kita bisa beribadat, alhamdulillah, ini luar biasa, ya kan? Biar kita ada punya apa-apa, tapi kita merasa cukup, alhamdulillah. Sehingga apa yang kita baca, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah, la ilaha illallah. Dulu kita baca hasbiyallah, ya kan, cukup lah. Sehingga kita ini sebenarnya dengan beriman kepada Allah, kita sudah jadi orang yang paling bahagia. Kita sudah jadi orang yang paling bahagia. Kita orang beribadah jadi orang yang sudah paling tata. Kita orang beribadah jadilah orang yang paling bahasa kita yang tata. Kadang-kadang loh, asal puji-puji. Tapi dari sinilah tapinya tadi pula. Bilainya kita uji dulu ada menuruti apa yang ada di dalam Al-Quran walaupun orang Muslim, ada menuruti apa yang ada di dalam hadis walaupun orang Muslim. Jangan harap
kapan dia tidak? Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan nanti. Nah, kalau boleh kita simpulkan pertemuan hari ini, inilah hasil ibadah puasa yang diberikan Allah kepada kita. Sederhana apa? Raditu angka, aku ridha lawan ikan. Wa tarda anik, ikam ridha juga dengan aku. Inilah puasa yang kita peroleh di bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Nah, ya Allah Ta'ala. Ini takut, ya kan? Wal jannah diberi oleh Allah Ta'ala juga. Pokoknya jannah wadah berintah surga, beri doa api neraka itu nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 1 tadi ridhaka. Udah judul bilanya kita membini belaki, kada usah baca-baca melawan laki. Bilanya laki itu ridha lawan kita, sayang lawan kita, bibidian aman sudah. Ada sahabat bertanya baca-baca bilanya ridha, sudah aku deh. Sama juga kita lawan bini, kada usah baca-baca aku minta sayang aja lalu aku sebutin cukup aja sudah. Kada usah baca-baca sayang ya aku, sudah selesai. Allah Subhanahu Wa Taala sayang lawan kita, kita sayang juga dengan Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.